pertama dari beberapa jenis testing psikologi yang telah saya pelajari. Di sini saya mengambil tes intelijensi. Jadi konsep tes intelijensi menurut Freeman atau Adler tahun 1993, intelijensi mempunyai pengertian yang pertama. Intelijensi adalah adaptasi atau penyesuaian individu dengan keseluruhan lingkungan. Yang kedua, intelijensi adalah kemampuan untuk belajar. Dan yang ketiga, intelijensi adalah kemampuan berpikir abstrak. Kemudian, penggunaan tes intelijensi dalam BK. Yang pertama, penggunaan tes intelijensi dapat memudahkan guru BK dalam membantu siswa untuk memahami diri dan penerimaan diri. Yang kedua, dapat membantu untuk mengetahui gaya belajar yang cocok untuk siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat digunakan untuk membantu merencanakan karir siswa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu beberapa kode etik BK yang wajib diperhatikan oleh guru BK, yaitu pemilihan tes, wewenang pemberian tes, dan penggunaan hasil tes. Jelaskan minimal 3 ketentuan dalam pemilihan tes. Jadi yang pertama yaitu konselor memberikan orientasi kepada konseli dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes di samping arti dan kegunaannya. Kemudian konseli hendaknya terlibat dalam proses pemilihan tes. Dan yang terakhir, konselor seharusnya menjelaskan tujuan tes dan menunjukkan keterbatasan tes. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan penggunaan hasil asesmen tes dalam komponen program BK. Data dari hasil asesmen tes peserta didik dapat digunakan untuk yang pertama, membuat profil individual setiap peserta didik konseli. Berdasarkan data hasil asesmen, maka setiap peserta didik konseli dapat disusun profil yang menggambarkan tentang identitas diri peserta didik, motivasi belajar, karakteristik peserta didik, klasifikasi kecerdasan, bakat, minat, kesiapan belajar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, membuat profil kelas. Berdasarkan data individual peserta didik konseli tersebut, maka dikembangkan profil kelas sehingga tiap kelas memiliki profilnya sendiri-sendiri. Profil sebaiknya dituangkan ke dalam bentuk matriks, misalnya dalam format landscape Excel atau dalam bentuk grafik, sehingga semua data dapat dimasukkan. Dengan profil kelas ini, dapat diketahui kedudukan peserta didik konseli dalam kelasnya. Profil akan menggambarkan variasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan profil individual dan kelas, disusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar atau lintas kelas, dan atau menggunakan media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dirancang secara khusus untuk dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta dapat pula dirancang berkolaborasi dengan staf lainnya. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan pengkomunikasian hasil asesmen tes oleh guru BK atau konselor. Jadi jawaban saya yaitu pengkomunikasian hasil asesmen tes yaitu konselor memberikan informasi komprehensif kepada konseli tentang hasil asesmen dan implikasinya sambil memupuk hubungan terapeutik sehingga konseli dan orang lain terlibat dalam proses penilaian dan akhirnya menindaklanjutinya secara produktif. Kemudian ada pun tahapan dari pengkomunikasian hasil asesmen tes yaitu yang pertama dilakukan atau dikomunikasikan dalam setting wawancara. Yang kedua, melibatkan testi dalam memeriksa hasil tes. Yang ketiga, berkolaborasi dalam menafsirkan temuan. Yang keempat, menjelaskan struktur hasil temuan dengan tepat. Yang kelima, sekaligus yang terakhir yaitu menjelaskan penggunaan hasil untuk hal positif di masa mendatang. Itu tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.